apapun profesinya, siapapun orangnya, selama dia beriman, kemudian menjalankan kehidupannya dengan dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun profesinya bisa mengantarkan dirinya masuk surga begitu. Apakah pedagang, apakah dia seorang guru, apakah dia seorang petani, apakah dia seorang buruh kasar gitu, selama dia beriman kemudian senantiasa membingkai setiap aktivitasnya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuannya adalah Allah, maka eh, upaya atau aktivitas itu bisa menjadikan jalan ia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di sini, faulaika kana masykura, dan mereka adalah orang-orang yang usahanya akan dibalas dengan balasan yang baik. Nah, mungkin Bapak Ibu semua yang hari ini kita silaturahim lewat media Zoom ini, semuanya kebanyakan mungkin memilih sebagai pebisnis begitu ya. Nah, itu ya. Dan mudah-mudahan bisnis yang kita jalankan bukan saja mendapatkan kebahagiaan di dunia dengan mendapatkan keuntungan begitu, tapi lebih dari itu bisnis ini mudah-mudahan bisa menjadi jalan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu semuanya dikumpulkan dalam sebuah sistem begitu ya, kemudian bisa berkenalan, saling menguatkan, saling mensupport dalam kebaikan, mensupport untuk melaksanakan bisnis yang baik sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dunia dikumpulkan, tapi yang lebih penting lagi adalah di akhirat mudah-mudahan Allah kumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu semuanya kenapa harus berbisnis ya? Mungkin bahasa sekarang entrepreneurship atau bahasa yang berniaga begitu ya, atau berdagang. Ada beberapa alasan Bapak Ibu semuanya. Alasan yang pertama adalah ini perintah dari Allah, melaksanakan perintah Allah, ya gitu ya. Karena berbisnis ini salah satu gitu ya dari sekian yang Allah perintahkan begitu. Sebagaimana dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 Allah berfirman, "Fa idza qudiyatus shalah", apabila selesai salat Jumat, "fantasyiru fil ardi", segeralah kalian bertebaran di muka bumi, "wabtagu min fadlillahi", dan berharaplah karunia Allah. "Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun", dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya sepasti kalian akan bahagia. Ini kaitannya dengan sholat Jumat, karena kita tahu ketika sholat Jumat orang dilarang bertransaksi. Selesai sholat, kata Allah jangan diam, jangan tidur, tapi apa, fantasyiru fil ard, silahkan bertebaran, begitu ya. Kalau zaman dulu fisik, orang kalau ingin menjemput rezekinya kan berpindah tempat gitu ya, secara fisik. Tapi sekarang boleh jadi fisiknya tidak berpindah tempat, tetapi dia bergeraknya di dunia maya ya, jualannya ya, jadi reseller, jadi marketing atau jadi agent atau jadi apapun lah ya begitu di dunia maya, tawarkan kepada penduduk dunia maya begitu ya. Wabtagu min fadlillah. Ingat, nah kata Allah, ketika kita bertebaran di muka bumi, salah satunya dengan berbisnis, tujuannya bukan untuk mencari keuntungan. Ini kata Allah. Sebab kalau mencari keuntungan tidak akan pernah banyak dan tidak akan pernah mencukupi kebutuhan kita. Kata Allah, wabtagu min fadlillah. Yang kita kejar, yang kita cari, yang kita inginkan adalah karunia dari Allah. Apa karunia? Fadlullah itu adalah, kata para ulama, fadlullah itu adalah yang dilakukan oleh kita sedikit, tapi Allah berikan kepada kita banyak, begitu ya, karunia Allah itu. Dan tentu kita berharap demikian, ya, berharap bahwa apapun upaya yang kita lakukan mendatangkan karunia dari Allah. Boleh jadi, mohon maaf ya, untungnya tidak besar, tetapi Allah berikan dengan dengan wujud yang lain, ya, anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang hafidz Quran, keluarga yang harmonis, itu kan itu adalah bagian dari fadlullah, karunia Allah. Jadi bukan semata-mata istilahnya materi yang berwujud nominal angka uang begitu ya itu. Nah, wadhkurullaha katsira. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Ingat dalam artian zikir dengan lisan, dan ingat juga dalam kaitannya dengan aturan-aturan Allah ya ketika menjalani bisnis gitu kan gitu. Apa yang Allah larang tinggalkan, apa yang Allah haramkan tinggalkan, apa yang Allah katakan ini sesuatu yang Allah tidak sukai tinggalkan gitu. Kenapa? Karena inilah bagian kita ingat sama Allah. Bukan semata-mata mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilallah. Itu zikir insyaallah ya. Ya itu perintah ya itu, dan itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi tidak ada maknanya kalau orang nyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tapi ketika dia bertransaksi tidak mengikuti aturan-aturan Allah, gitu kan gitu ya itu. Nah, berarti apa yang dikatakan dengan apa yang dia lakukan itu bertolak belakang. Nah, kita ingin lisan kita berzikir, hati kita berzikir, dan anggota tubuh kita juga berzikir dengan mengikuti aturan Allah, termasuk dalam hal kaitannya dengan berbisnis ini. La'allakum tuflihun, pasti kalian akan bahagia. Nah, gitu. Jadi yakin Bapak Ibu semuanya ya, kalau Bapak Ibu semuanya ketika menjalankan bisnisnya ini adalah karena perintah Allah, lalu yang dalam tertanam dalam hati itu adalah ini mencari karunia Allah, selalu ingat Allah, maka insya Allah tidak akan menjadi
hal yang membuat kita jadi stres gitu. Kan aneh ya kalau Ustadz ngelihat pebisnis itu selalu ngeluh, capek, stres gitu. Terus terus tapi masih menjalaninya, kan aneh gitu ya. Makanya harus dirubah gitu ya. Yang namanya fluktuasi keuntungan itu biasa. Yang namanya mohon maaf terjadi kemacetan itu biasa. Namanya juga berbisnis ya gitu. Ada resiko-resiko harus kita siapkan. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan, nah kita selalu bergantung kepada Allah yang maha mengolah risiko kita gitu ya, itu sehingga kita bisa menikmati setiap proses yang terjadi kepada kita. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, di dalam surat Al-Muzammil berdagang itu disamakan, mohon maaf ya, disamakan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berbicara inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsil laili, sesungguhnya Allah mengetahui engkau berdiri kurang dari 2/3 malam, wa nisfahu atau sepertengah malam, wa thulutsahu atau sepertiga malam ya. Wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak, dan bersama sekelompok dari orang-orang bersamamu. Wallahu yaqaddirul laila wan nahar, Allah yang menetapkan ukuran malam dan siang hari. Alima allan tuhsuhu, Allah tahu kalian tidak bisa menghitungnya, begitu batasannya. Sepertiga itu kapan, 2/3 itu kapan kan tidak tahu. Itu tidak jadi masalah. Fataba alaikum, Allah memampukan kalian. Faqra'u ma tayassaru minal Qur'an, bacalah Al-Qur'an yang kalian hafal, yang mudah ketika sholat malam tentunya ini ya. Alima an sayakunu minkum marda, Allah tahu di antara kalian ada yang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah, ada yang harus berpergian gitu ya, untuk berbisnis. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan yang lain adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya bisa hanya melaksanakan semampunya begitu ya dari sholat malam ini begitu ya, karena lelah, karena capek, lain sebagainya, karena sakit kan gitu. Nah, bacalah semampunya. Kita sholat malam semampunya. Sanggup 3 rakaat, sanggup 2 rakaat, 2 rakaat tahajud. Tapi yang utama kan witirnya, berarti 3 rakaat gitu ya. 5 rakaat silakan, 11 rakaat silakan gitu kan gitu. Dan di sini Allah menyebutkan kata-kata berdagang ya, yadribuna fil ardi yabtaguna, itu para ulama mengatakan berdagang ya, di antaranya dengan jihad, berarti kedudukannya luar biasa begitu ya. Makanya Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan sawallahu ta'ala fi hadil ayat, Allah menyamakan dalam ayat ini baina darajatil mujahidin, di antara derajat orang yang berjihad, wal muktasibinal malal halal ya, dan orang yang mencari rezeki yang halal. Kan kita mohon maaf Bapak Ibu semuanya, kenapa kita milih berbisnis? Karena yakin ini adalah yang Allah halalkan. Wa ahallallahul bai'a, kan gitu, Allah halalkan. Lin nafaqati, untuk apa? Menafkahi ala nafsi, bagi dirinya, wa ayalihi, dan keluarganya, wal ihsani wal ifdal, kemudian bisa berbuat kebaikan, bisa infak, bisa sedekah, bisa wakaf gitu kan. Karena hada dalil ala anna kasbal mal bimanzilatil jihad, lianna jam'ahu mal jihad fi sabilillah ya, liannahu jam'ahu mal jihad fi sabilillah. Oleh karena itu maka ayat ini menjadi dalil bahwasanya mencari harta yang halal ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan diri dan keluarganya, dan juga amal soleh yang lainnya, itu seperti orang yang berjihad. Karena Allah mengumpulkan berdagang di sini ya, begitu mencari rezeki yang halal, salah satunya berdagang dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kemuliaan yang luar biasa ya. Kemudian yang ketiga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, at-tajirul aminus saduq, ya pedagang yang amanah, yang jujur, al-muslim dan muslim ma'as syuhada yaumil qiyamah, maka kelak di hari kiamat akan dikumpulkan dengan para syuhada. Coba. Jadi sama dengan yang tadi ya, kalau tadi kan jihad ya, kalau ini nanti di akhirat juga dikumpulkan ya, dikumpulkan. Tapi derajatnya sama, dan di akhirat nanti dikumpulkan dengan para syuhada. Luar biasa gitu Ibu semuanya. Syuhada itu dikit, itu menunjukkan memang apa ya, berdagang dengan jujur, amanah itu memang sangat sedikit. Tapi kita harus, karena pilihan kita sebagai seorang muslim, ya dagang harus jujur, harus amanah gitu ya. Tidak boleh berbohong begitu kan, tidak boleh berjanji palsu. Nah, ini hadisnya memang lemah ya, tapi secara mana benar ya, begitu matanya benar. Tis'atu asyara rizki fit tijarah. 90% atau 9 dari 10 pintu rezeki adalah berdagang begitu ya. Karena begini Bapak Ibu semuanya. Jadi pedagang itu banyak halal ya. Beda kalau jadi pegawai. Kalau jadi pegawai itu kan terima hadiah bisa jadi haram ya. Dalam hadis Rasul mengatakan hadayal umal gulul. Hadiah bagi para pedagang bagi para pegawai itu adalah gulul, harta yang haram. Kalau misalkan ada ASN atau pekerja di BUMN, dia dapat hadiah dari rekanan bisnis, itu haram gitu ya. Tapi kalau bagi pedagang, ibu-ibu dari pedagang kemudian dapat hadiah ya dari rekanan bisnis gitu, misalkan dari supplier yang menyuplai barang kepada kita, itu halal ya, misalkan gitu ya. Atau misalkan mohon maaf ini ya, Malpana misalkan dapat hadiah dari penyuplai kain, penyuplai benang gitu kan, itu ya, dan hadiahnya sesuatu yang besar misalkan karena memang omsetnya bagus gitu, halal-halal saja. Mangga silahkan diterima sebagai fadlullah, karunia dari Allah kan gitu ya.
Tapi jadi pegawai tidak bisa. Itu. Jadi pegawai, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, jadi pegawai itu misalkan kalau jadi kontrak dari jam 8 sampai jam 4, maka jam 8 jam 4 tidak boleh melakukan pekerjaan yang lain. Dia harus melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak dia. Pekerjaannya apa? Gitu kan gitu. Kalau dia misalkan berbisnis atau melakukan hal yang lain di jam kerjanya, maka itu jadi perbuatan dosa. Gitu kan gitu. Gajinya jadi haram dan hasil dari yang dia dapatkan dengan bekerja di tempat yang lain, nyami di tempat yang lain gitu ya, pada dikontrak oleh satu pekerjaan, maka itu menjadi haram juga begitu. Kalau jadi pebisnis kan nyantai ya, begitu. Mau jam berapa saja boleh-boleh aja lah gitu ya. Ya, tapi tentu harus sungguh-sungguh kan gitu. Walaupun tentu style orang beda-beda gitu, tapi bilan pintu rezeki begitu ya. Dan kita tahu ya, dan paham banget kalau mau kaya ya jadi pebisnis ya. Di zaman para sahabat pun yang kaya adalah para pebisnis ya, begitu. Kalau nggak jadi pebisnis jadi ahlus sufah ya, tinggal di pinggir masjid gitu ya. Baik. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita tahu bahwa 7 dari 10 sahabat yang dijanjikan oleh Nabi masuk surga berdasarkan wahyu dari Allah tentu itu adalah pengusaha yang sukses ya, pebisnis ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, ini semuanya para pengusaha gitu Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kalau ada mengatakan bahwa pengusaha itu akan dibangkitkan nanti, dalam hadis memang demikian ya, bersama orang kafir, karena memang tidak benar. Tapi kalau benar usaha dia berbisnisnya, maka nanti Bapak Ibu semuanya akan dikumpulkan dengan para sahabat ini, ketemu dengan mereka insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya insya Allah ya, begitu ya. Itu makanya harus semangat begitu ya. Kalau orang mengatakan susah berdagang, kalau jujur dan berdagang, kata siapa? Ya, jujur itu mudah kok, bisa gitu ya. Amanah itu bisa kok kan gitu ya. Tidak khianat itu gampang ya, kita misalkan lakukan begitu ya. Itu yang harus ada dalam mindset kita begitu ya. Nah, sebagai sebuah sebuah kutipan aja lah ya berkait dengan ini adalah Umar bin Khattab Ibu semuanya. Umar bin Khattab kita tahu beliau itu kan tinggalnya di pegunungan Madinahnya begitu ya, di pegunungan Madinah. Beliau selalu belajar. Jadi kalau dengan tetangganya selalu gantian untuk belajar dengan Rasulullah SAW begitu ya itu. Nah, akhirnya beliau diangkat jadi khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Lalu suatu saat Abu Musa al-Asy'ari datang kepada beliau sebagai khalifah waktu itu untuk menemui beliau sebagai khalifah begitu. Beliau salam 3 kali dan minta izin. Jadi assalamualaikum ya Amirul Mukminin, adkhul gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tidak saya masuk? 3 kali. Umar mendengar, tapi mungkin beliau sedang sibuk. Nah, mungkin ada urusan yang lain. Nah, kemudian Bu Musa al-Asy'ari pulang. Lalu kata Umar itu, "Sami itu salat Abu Qais. Aku dengar barusan ada suaranya Abu Qais," katanya itu Abu Musa al-Asy'ari. Betul ya Umar katanya, tapi dia pulang. Kenapa dia pulang? Katanya kalau minta izin 3 kali, salam 3 kali tidak dijawab, ya pulang. Karena itu yang Rasul ajarkan. Kata Umar, panggil dia ke sini. Ya, saya minta saksi gitu ya. Minta saksi, benar gak Rasul menyampaikan demikian? Kalau tidak, saya akan pukul dia. Karena berani berbuat bohong atas nama Rasul. Gitu ya itu. Akhirnya Bapak Ibu semuanya dipanggillah Abu Musa al-Asy'ari, dan Abu Musa al-Asy'ari meminta saksi, dan jadi saksinya adalah Sa'id al-Khudri kalau tidak salah. Lalu disampaikanlah kepada Umar bahwa itulah pernyataan Rasulullah. Lalu Umar mengatakan, engkau benar, ya. Seandainya aku dulu tidak sibuk di pasar berdagang, tentu aku akan tahu apa yang disampaikan Rasulullah. Jadi Umar merasa menyesal ketika dulu ya, karena mungkin harus berdagang begitu ya, sampai lupa belajar dengan Rasul gitu ya. Dalam artian bukan berarti dia besar sama sekali, tetapi karena harus berdagang kan mungkin ketika Rasul menyampaikan beliau tidak hadir gitu kan gitu. Itu ya itu. Makanya Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah malam hari ini kita bisa belajar, mudah-mudahan ini menjadi bekal ya dalam kita melaksanakan bisnis yang dilakukan oleh kita. Baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, ini karakter ya yang Rasul sebutkan dalam hadis ya. Inna atyaba al-kaswi kasbut tujar katanya ya. Sebaik-baiknya pendapatan adalah pendapatan atau hasil dari para perdagangan ya. Jadi sebaik-baiknya usaha adalah usaha berdagang katanya. Apa? Tapi yang bagaimana? Alladzina idza haddatsu lam yakdzibu. Apabila mereka bicara tidak berdusta. Makanya hati-hati tuh Bapak Ibu semuanya ya, kalau kita ngomong sama, mohon maaf kalau nih pusat nih kepada agent atau reseller mengatakan barangnya ada, harus ada, tidak boleh tidak ada. Jangan mohon maaf ya, janjikan ke customer kita, ya barangnya ada, udah ready, padahal belum gitu ya, itu dosa, itu nggak boleh ya itu. Kalau ready aja. Kalau mau bikin ya bisa seminggu lagi, sakitnya seminggu lagi, tapi harus konsisten. Gitu.
Wa idza tuminu lam yakhunu. Kalau diberi amanah tidak khianat, ya. Gitu ya, tidak khianat dengan amanah yang diberikan kepadanya, begitu ya itu. Ada sebuah kisah dari zaman salafus saleh gitu Bapak Ibu semuanya ya. Dia punya toko karena dia ada keperluan, maka dia meminta pembantunya ya, ke khadimnya untuk menjaga toko, dan dia ajarkan harga-harga yang ada di toko tersebut begitu ya. Kamu jual sekian, kamu jual sekian, kamu jual sekian begitu ya itu. Pergilah pemilik toko. Nah, ketika sedang pergi datang pembeli begitu ya ke toko tersebut dan menawar barang yang ada di toko tersebut. Waktu itu majikannya meminta menjual 50. Nah, akhirnya pembantunya menjualnya 70. Anggaplah begitulah ya, 70. Nah, pembeli ini di kampung halamannya harga barang itu 80. Maka kata pembeli murah. Akhirnya dia beli tuh barang itu banyak begitu ya. Eh, yang menjaga toko merasa ya sudah berbuat kebaikan karena tentu majikannya akan gembira begitu ya. Eh, gitu ya, karena dapat keuntungan gede gitu. Akhirnya pulang tuh yang beli itu. Di tengah perjalanan ketemu dengan pemilik toko, dan pemilik toko dia tanya, "Pak, mohon maaf, itu berapa beli barangnya?" gitu ya. "Murah, Pak," katanya. "Saya beli 70." "70?" katanya. "Baik, Pak. Ayo pulang. Bapak kemahalan belinya." Ya. Akhirnya dia bawa pembelinya kembali ke tokonya, kemudian dikatakan pada pembantunya, "Kenapa kamu jual 70? Karena kamu memerintahkan menjual kepadamu 50 kan gitu ya." Eh, Pak, kan dia, mohon maaf, Tuhan kan dia juga ridho. Masalahnya bukan ridho, masalahnya bukan masalah keuntungan semata, tapi apa? Kamu sudah hianat. Nah, gitu. Sebab apa? Untung boleh gede, tapi hianat itu menghilangkan keberkahan. Nah, itu maksudnya ya. Makanya tidak boleh hianat ketika diberi amanah ya, begitu. Wa idza wa'adu lam yukhlifu, kalau berjanji tidak menyalahi, harus sesuai ya dengan kesepakatan perjanjian gitu. Tidak boleh ada misalkan ya gitu. Misalkan kantor pusat nih Maepana misalkan udah menjanjikan ya ngasih bonus atau apa, ya harus sesuai. Di janji itu direalisasikan ya. Wa idza ishtarau lam yadhimmu. Kalau membeli barang tidak boleh mencela tuh ya. Jadi kalau barangnya bagus ya bagus saja, kalau jelek juga jangan mencela ya. Kenapa biasanya kan orang kalau mencela barang untuk menjatuhkan harga gitu, dan itu tidak benar ya, tidak baik dalam Islam. Wa idza ba'u lam yutru, kalau menjual tidak boleh memuji-muji berlebihan begitu ya, itu biasa aja, bagus ya lah, kualitas yang baik bagus gitu ya, tidak boleh ini pokoknya nggak ada tempat yang lain. Nah, alaihim lam yamtulu. Nah, kalau ada kewajiban tidak pernah menunda-nunda. Jadi kalau misalkan punya kewajiban hutang, punya mohon maaf mengirim stok gitu ya, mengirim barang gitu, tidak menunda-nunda begitu ya, segera gitu ya, ditunaikan. Wa idza kana lahum lam yu'assiru. Tapi kalau dia memiliki piutang di luar, dia tidak segera untuk menagih, tidak mempersulit ya gitu, berikan untuk membayar hutangnya begitu. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ya gitu. Baik. Dalam Sahih Bukhari, Bapak Ibu semuanya, kaitan dengan yang terakhir tadi, nanti kata Rasulullah SAW, karena rajul yudainas, ada orang yang suka memberi pinjaman kepada manusia. Ini kemungkinan pebisnis ya, karena kalau non pebisnis mah biasanya cenderung nggak meminjamkan ya gitu, memberikan pinjaman gitu ya. Fakana yaqul li fatah, dan dia sudah berkata kepada pembantunya, pegawainya, "Idza ataita musiran fatajawaz anhu." Kalau ada orang yang kesulitan sudah bebaskan saja. Artinya berikan kemudahan lah ya. Gitu. Kalau sanggup nggak bayarnya sebulan lagi, seminggu lagi gitu ya. Enggak gitu ya. La'allallah an yatazawaja anna. Mudah-mudahan nanti di akhirat Allah akan memaafkan kita juga. Qala, Nabi menyampaikan, "Falaqiyallaha," orang itu bertemu nanti dengan Allah, fatajawaza anhu. Allah memaafkan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Karena kata Allah, aku yang lebih berhak untuk melakukan itu. Dan ini kemuliaan yang Allah berikan kepada para pebisnis gitu Bapak Ibu semuanya ya gitu. Tapi kalau kita yang meminjamnya nggak boleh pakai dalil ini kepada orang yang memberikan pinjaman ya. Kalau kita yang meminjamnya tadi bayar sesuai dengan perjanjian yang sudah kita sepakati ya begitu. Tapi kalau kita yang memberikan pinjaman gitu, kalau memberikan kelapangan kepada orang yang kesulitan bayar ya itu jadi ibadah insya Allah. Bahkan dalam hadis lain dicatat sebagai sedekah setiap harinya begitu ya itu. Tapi tentu harus mengingatkan karena itu kewajiban. Baik. Selanjutnya Bapak semuanya, dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan Rasul mengatakan, "Ya ma'syarut tujar, wahai para pebisnis, inna syaitana, sesungguhnya setan, wal ithma, dan dosa, yahduranil bai." Suka datang dalam transaksi ya setan itu ya. Karena nanti kan tadi ungkapan-ungkapan berlebihan, berbohong itu kadang suka ya. Ya bohongnya ada bohong yang memang dosa, Bu, ada bohong yang mohon maaf itu mah tidak disebut dosa tapi berlebihan lah ya, hiperbola lah gitu ya bohongnya. Kualitasnya bagus sih tapi dengan ungkapan yang berlebihan ya itu. Orang nggak dirugikan. Nah, kalau ini kan halal penghasilannya cuma harus dibersihkan dengan sedekah. Tapi kalau berbohongnya mohon maaf orang jadi dirugikan mah itu jadi haram penghasilannya. Ya misalkan beginilah ya mohon maaf. Kalau orang katanya ya tidak ada yang kecap nomor 2, kecap nomor 1 semua. Ya,
kemudian hiperbola dalam menawarkannya, dia dapat keuntungan, boleh-boleh aja. Tapi banyak sedekah, karena kata-katanya berlebihan. Tapi mohon maaf, kalau ternyata dia mengatakan bagus, tapi mohon maaf, bahannya itu dicampur, tidak kedelai hitam gitu, campur dengan yang lain misalkan yang komposisinya, dan itu mohon maaf, sebenarnya mengurangi kualitas, maka penghasilannya jadi haram gitu, tidak cukup dengan hanya bersedekah, begitu ya, itu mah, ditutupnya, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, Bapak semuanya, Rasulullah SAW menyampaikan, Innallaha yuhibbus samhal baik. Allah menyukai orang yang toleran dalam menjual, ya. Kalau menjual itu berarti tidak menuntut harga berlebih, ya. Jadi keuntungannya misalkan naik dikit ya nggak apa-apa lah, silakan gitu ya itu. Wa samhas syira, dan juga samhas syira, toleran ya gitu. Jadi tawarnya dalam kisaran harga yang wajar itu. Misalkan jangan sampai orang menawar 10.000, ditawarnya 4.000, kan itu kayaknya nggak mungkin ya begitu itu. Kalau 10.000 ditawar 9.000 atau 8.000 wajar lah gitu ya itu. Nah itu. Tapi lebih baik orang itu toleran itu, mohon maaf, tidak perlu banyak nawar. Apalagi kalau mohon maaf, kalau membelinya dari orang-orang yang tidak mampu ya, itu nggak usah nawar lagi lah itu mah. Beli aja. Hitung-hitung kita membantu mereka begitu ya itu. Sama hal qada, toleran ketika memberikan menagih begitu ya, gitu ya itu. Begitu kata para ulama ya, begitu. Ini dari Rasulullah ya hadisnya. Baik. Selanjutnya, ini Bapak semuanya. Di antara yang sering dilupakan, nah ini Ustaz mengingatkan dari Al-Manawi dalam kitab Al-Jami' Syaghir, yang bagi litajir wa nahwihi idza ishtara minhu sadiqahu syai'an an yu'tiyahu bi ra'si malihi. Ya. Ya, kalau bagi pebisnis gitu Bu, kalau kita punya teman dekat gitu ya. Teman dekat ya, bukan teman semua ini ya, teman dekat, teman yang mungkin Ibu punya teman dekat atau Bapak punya teman ketika kuliah, ketika SMA dekat sekali. Nah, kalau beli dari Bapak, maka jualah dengan harga pokoknya saja katanya. Fainahu min makarimil akhlak, karena itu adalah keutamaan akhlak pebisnis gitu ya itu. Tapi bagi yang membeli, harus paham ya, begitu harus paham. Jangan keenakan gitu. Tapi bagi yang menjual begitu, dalam Islam mengajarkan begitu ya itu. Dan jangan mengharap jangan mengharap apa? Jangan mengharap harga diskon yang jauh gitu, enggak gitu ya itu. Setiap karena harus tolong menolong lah begitulah ya, gitu tolong menolong. Yang ketika punya barang dijual dengan harga yang sesuai dengan harga pokok gitu. Yang beli juga membantu mungkin ya dengan tidak selamanya minta diskon begitu ya itu. Ya itu. Baik. Terakhir Bapak Ibu semuanya, saya ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Nur. Ini surat yang harus Bapak Ibu semuanya pahami banget karena ini berkaitan dengan bisnis ya begitu. Kata Allah fi buyutin adinallah, di rumah-rumah Allah mengizinkan anturfa untuk dibangun, ditinggikan suaranya gitu ya. Wa yudhkara fi asmuhu, dan disebut asma di dalamnya. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, bertasbih di dalamnya kepada Allah di waktu pagi dan waktu petang. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau melihat ayat ini, pebisnis itu tidak boleh meninggalkan masjid sebagai pusat ininya, pusat putarannya gitu ya, masjid. Mulai dari masjid ya, nanti balik ke masjid begitu ya itu. Maka harus mulai dari masjid begitu ya itu. Bagi pebisnis, sesibuk-sibuknya dia berbisnis, bagi laki-laki itu tidak boleh meninggalkan sholat berjamaah di masjid, minimal dua waktu, sholat subuh atau sholat asar, atau sholat subuh atau sholat maghrib, sholat subuh atau sholat isya, begitu ya itu minimal, kata Syekh Abu Affan dalam kitabnya Fiqh Tajir Muslim yang nanti kita akan bahas lah dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Jadi dua begitu ya, tapi subuh mah harus begitu ya. Rijalul la tulhim tijaratun, laki-laki yang tidak diabaikan termasuk perempuan ya, atau tijarah bisnis, kalau bayun jual beli. Kenapa? Karena kalau bayi mah sudah transaksinya terjadi, Bu. Jadi sudah terjadi transaksinya, tinggal bayar. Nah, ketika dia dengar adzan, andikrilahi, dengar adzan itu ditinggalkan transaksinya. Allah memuji orang-orang yang demikian. Dengar adzan, transaksinya ditinggalkan, lalu dia sholat begitu ya itu, untuk melaksanakan pengabdian dia kepada Allah. Begitu ya. Karena dengar adzan. Jadi bagi pebisnis dengar adzan itu sign dari Allah untuk meninggalkan usahanya untuk menghadap Allah. Wa yaqamis shalah, lalu menegakkan salat. Makanya zikrillah di sini adalah azan, begitu ya itu. Nah, gitu. Jangan lupa bayar zakat ya, Bayu semuanya ya itu. Kalau kita bisnis itu jangan lupa bayar zakat. Yakhafuna yauman tataqallabu fil qulub wal absar. Karena apa? Karena kita sebagai seorang beriman, visi kita bukan di dunia. Tadi kan di ayat sudah dijelaskan di awal. Wa man aradal akhirata akhirat. Dan di akhirat kita yakin bahwa nanti bakal banyak kejadian-kejadian yang membuat kita merasa berat gitu Bapak Ibu semuanya. Karena dahsyat sekali kejadian di akhirat begitu, makanya kita berpikirnya ke akhirat begitu ya. Makanya tidak berani untuk menipu, tidak berani untuk mengurangi timbangan, tidak berani untuk bersumpah palsu, tidak berani untuk mohon maaf berbohong kepada customer gitu ya. Kenapa? Karena kita mah ingat akhirat. Ya, berapa sih keuntungan kita bisnis, hanya berapa ribu, berapa puluh ribu, mungkin berapa juta atau ratusan juta ya begitu. Tapi tidak semuanya juga akan pergi kan begitu, atau kita tinggalkan gitu. Tapi akhirat, nah akhirat mah pasti begitu. Makanya ketika orang menyadari itu semuanya, maka
bisnisnya akan mengikuti aturan Allah, sholat juga akan dilaksanakan dengan baik, zakat ditunaikan. Apa kata Allah? Lihat ayat 38-nya. Liyajziyahumullahu. Allah akan membalas bagi mereka ahsana ma'amilu, lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Jadi Bapak Ibu semua jangan khawatir lah ya kalau misalkan ketika ada lalu tokonya harus ditutup sementara begitu ya, atau boleh jadi Ibu batalkan tuh transaksi karena mau sebentar lagi adzan. Kenapa? Karena nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Lebih baik ya, begitu ya, lebih baik insya Allah ya. Ustadz sering dapat kisah dari guru Ustadz, Dr. Musli Abdul Karim, begitu ya. Beliau selalu menyampaikan kisah bagaimana seorang pengusaha di Indonesia ketika dia negosiasi dengan orang Jepang, dia dengar adzan, lalu dia minta izin ke orang Jepang untuk sholat dulu. Orang Jepangnya bingung ini. Ini orangnya aneh katanya. Kita lagi ngomong bisnis, mau deal, udah 5 juta dolar lah mungkin angkanya gitu kata beliau itu kalau tidak salah Ustadz mendengar ya. 5 juta dolar. Tiba-tiba diberhentikan aja gitu diskusinya karena ingin menghadap Allah gitu. Lalu tanya siapa Allah? Tuhan saya gitu aja jawabannya. Saya harus menghadap Tuhan saya katanya. Ini adalah saya sebagai hambanya. Dia sholat. Orang Jepangnya dia katanya. Mungkin boleh jadi ketika dia sedang itu merenung. Ini orang dekat dengan Tuhan yang bisa dipercaya. Selesai sholat dipanggil lagi. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya? Ditambah itu. Ya, yang tadinya 5 juta dolar jadi 10 juta dolar yang dealnya. Padahal tadi udah mau deal 5 juta dolar ya, ngasih investasinya. Ternyata di 10 juta dolar katanya ya. Maka perusahaan tersebut sangat bersyukur, makanya masjidnya itu disimpan di depan perusahaannya sebagai bukti bahwa janji Allah tidak pernah salah begitu ya itu. Bahwa ketika mendahulukan Allah, Allah akan berikan dengan lebih baik. Wa yazidahu min fadlih. Nah, ibunya. Allah akan tambahkan karunia-Nya. Allah tambahkan bonus Bapak Ibu semuanya ya, gitu. Bonusnya ini. Ya biasanya kan mohon maaf bonus yang gede Bapak Ibu semuanya ya. Bonus itu biasanya kalau bonus itu kan min haitsu la yahtasib gitu ya. Tidak disangka-sangka gitu bonus itu ya besarnya gitu kan itu. Makanya itu yang harus dilakukan oleh kita ya gitu. Wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab, dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Allah kehendaki tanpa batas, unlimited gitu. Kalau yang ketiga ini hanya pilihan saja. Tapi kalau nomor 1, nomor 2 diganti lebih baik, dikasih bonus, itu pasti kepada semuanya itu mah. Tapi kalau rezeki tanpa batas, itu Allah berikan kepada mayyasha, yang Allah kehendaki gitu Bapak Ibu semuanya. Tapi saya yakinlah kalau kita berusaha untuk mengamalkan surat Nur ini ayat 36 37, insya Allah Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya termasuk juga yang ketiga, wallahu yarzuqu mayyasha bighairi hisab. Gitu ya itu. Nah ini Bapak Ibu semuanya dari Ustadz sebagai pengantar, mungkin nanti kita boleh ada diskusi berkait dengan karena Bapak Ibu semuanya sudah saya yakin rata-rata pebisnis di sini, maka istiqomahlah di situ, jadikan itu jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jadikan jalan untuk menjadikan amal soleh, karena mencari rezeki yang halal itu adalah insya Allah tadi selevel dengan jihad, dibangkitkan di surga di akhirat dengan para syuhada begitu. Tapi jangan lupa kalau tadi beberapa ayat yang dibahas adalah bagi pebisnis jangan lupa untuk sholat malam, jangan lupa untuk zikir, Bapak Ibu semuanya ya, begitu. Kemudian jangan lupa untuk sedekah, begitu ya. Tentu kalau yang wajib-wajib mah jangan tanya ya, sholat waktu tepat waktu, kemudian bayar zakat gitu ya. Ini supaya bisnisnya menjadi kebahagiaan di dunia dan insya Allah di akhirat berbuat surga bagi semuanya insya Allah. Sekali demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman, itu materi yang disampaikan Ustaz. Untuk teman-teman yang mau bertanya silakan via chat atau raise hand ya. Ustaz, mungkin saya awali dari pertanyaan saya ya. Dulu saya kerja Ustaz, terus sambil jualan. Cuman emang kerjaan saya sudah selesai, tapi ya di jam kerja ya jualan. Itu gimana Ustaz? Jadinya sekarang sih sudah resign ya. Cuman dulu terakhirnya saya bilang sama bos kalau lupa aku jualan lupa gitu. Terus ya wes tidak apa-apa dia bilang gitu. Cuman kan awal-awalnya kan dia nggak tahu ya. Gitu Ustaz. Gimana itu saya harus membalas yang dulu saya lakukan, berarti kan salah ya? Ya, yang jelas yang salah tinggal tobat aja Bu. Jadi kalau kita kerjanya by time ya. Ada kan kerja ada dua, ada by target, ada by time. Kalau by target sih kalau udah beres pekerjaannya beres. Jadi udah milik dia waktunya. Memang nggak mau ngapain juga nggak jadi masalah begitu. Hal-hal saja.
Misalkan mohon maaf kalau marketing misalkan di target gitu ya, Anda misalkan ya mohon maaf jual motor 10 gitu ya dalam 1 bulan misalkan gitu ya, anggaplah ya begitu Bu. Kemudian 2 hari dia lunas itu 10 2 hari udah 10 tuh jual. Kan biasanya kalau dia nyari ke 15 capek nanti bulan depan naik lagi targetannya. Maka itu udah ada 10 udah beres. Ya mau ngapain aja bebas. Itu karena targetnya udah terpenuhi ya gitu. Tapi kalau kerjanya by time kayak para ASN jadi guru gitu ya, jadi apa BUMN rata-rata, maka itu mah Pak itu harus harus betul-betul di kantor walaupun tidak ada pekerjaan yang dilakukan karena sudah selesai, tetap tidak boleh itu melakukan bisnis untuk kepentingan pribadi begitu karena kontraknya adalah kontrak dengan waktu gitu ya. Tapi yang lalu ya udah tinggal tobat istighfar, mudah-mudahan nanti dimudahkan oleh Allah begitu. Yang penting kan kita kan nggak tahu, kalau nggak tahu itu Allah memaafkan, insya Allah ya begitu. Nah gitu. Makanya kata Ustaz enaknya di pebisnis itu Bu, Ibu bisa rasakan kan betul tidak? Jadi pebisnis itu kan waktunya milik kita, karena kutip ya milik kita itu hanya kita yang mengatur, ngejemput, melakukan kapanpun insya Allah tidak jadi masalah begitu. Demikian. Baik. Teman-teman yang mau bertanya silahkan ya, raise hand, pasti banyak deh yang bekerja juga sambil berbisnis seperti saya. Terus ini Ustadz, yang tentang karunia Allah tadi, itu apakah sama dengan ridho Allah? Ya beda ya, beda pengertian. Walaupun tentu dalam maknanya ada irisan. Karena orang yang diridhoi Allah pasti dapat karunia Allah, Bu. Kan gitu ya itu, ya. Karena apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harap itu adalah keridhaan dari Allah. Kalau yang Allah berikan karena Allah ridho itulah karunia dari Allah. Tapi Allah beri kemudian Allah tidak ridho itu namanya biasanya istidraj ya yang sering kita paham. Jadi kalau orang misalkan menjalani bisnis, misalkan Bu mohon maaf, menjalani bisnis tapi aturan Allah dia langgar, kemudian kewajiban dia tidak tunaikan, tapi Allah memberikan kepada dirinya banyak hal. Nah itu istidraj namanya, ya bukan fadlullah. Tapi kalau orang bekerja gitu, berbisnis, kemudian aturan Allah dia betul-betul jaga, kemudian juga melakukan apa yang menjadi kewajibannya, begitu kan? Nah kemudian Allah lapangkan rezekinya. Nah mudah-mudahan itu adalah menunjukkan Allah ridho dan Allah berikan karunia-Nya. Gitu, gitu yang bisa pahami, Pak Ibu semuanya. Teman-teman belum ada pertanyaan nih. Ada di chat, Bu. Ada di chat banyak. Oh, baik, saya baca ya Ustaz. Oh iya, chatnya soalnya saya buka nih. Ya. Dari Mbak Dian. Sebentar, dari Mbak Ririn, kalau yang disampaikan sepertinya usahanya sudah mapan ya. Gimana kalau pebisnis pemula, apa yang harus dilakukan sebagai langkah awal? Ya, kalau pebisnis itu, mohon maaf, yang harus langkah awal masih memula adalah harus belajar fikih bisnisnya dulu malah, ya, supaya nanti bisa menghindari. Yang repot itu kalau orang udah bisnis, sudah bagus, sudah mapan, tiba-tiba tahu bahwa itu salah semua, nah itu yang repot. justru di awal itu pahami bisnis, fikih bisnisnya, mudah-mudahan dengan kajian seperti ini bisa menambah wawasan, gitu ya, itu yang pertama, dan nambah jaringan juga, insya Allah, begitu ya, semakin banyak kenal, dapat motivasi. Gitu. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya, tadi kita ngelihat di surat Al-Jumu'ah tadi, yang penting itu adalah menguatkan dulu hubungan dengan Allahnya, perbaiki ibadah, perbaiki kedekatannya dengan Allah, banyak amal soleh. Bisnis mulailah yang apapun yang bisa dilakukan, gitu ya. Nanti akan ketemu passionnya di mana, begitu ya itu ya. Senangnya di mana, gitu ya. Jangan terbebani dengan hasil, karena hasil mau urusannya Allah. Urusan kita adalah urusan melakukan. Jangan dalam pikiran kita takut gagal, khawatir nggak bisa, khawatir nggak tercapai target, khawatir. Kalau begitu kan nggak akan bisa selamanya. Tapi berusaha untuk memulainya. Kalau untuk memulainya baru nanti kita tahu. Kalaupun gagal kita banyak belajar. Tapi yakinlah dalam hidup nggak ada orang gagal terus gitu ya. Kalau ada orang gagal terus karena dia jauh dari Allah, gitu ya. Kalau dia dekat dengan Allah mah insya Allah ya ada momennya gitu ya. Mungkin boleh saja bisnis di A dia gagal, B dia gagal, tapi nanti Allah bukakan di bisnis C begitu ya. Ustaz juga mengawasi salah satu perusahaan fried chicken gitu. Pemiliknya, ownernya itu adalah dulunya banyak usahanya nih udah jalani, tapi passionnya adalah di jualan ayam gitu ya. Sampai perusahaannya besar sekali ya gitu ya, itu besar sekali di Indonesia.
Tapi itulah cara Allah membukakan. Tapi kata beliau nasihatnya ya tadi sama, zikir, ibadah, sholat subuh begitu ya, berjamaah itu menjadi sebuah keharusan kata beliau. Plus kata beliau mah ke orang tua Ustadz, katanya ke ibu karena masih ada ibu, jadi ke ibu itu menjadi kekuatan yang itu. Kalau usaha mah lakukan aja apa dulu katanya lah ya, katanya ya. Mulailah dengan apapun, nanti toh akan ketemu dengan passionnya di mana. Pindah-pindah yang dijual kan itu bisa saja terjadi. Jualan baju, kerudung gagal, jualan apa nanti ya, itu yang dihalalkan yang penting kan gitu. Nanti bisa balik lagi jualan ini. Nah, dapat passionnya di situ ternyata bisa gitu ya itu. Yang penting jangan ragu lah ya insya Allah selalu berharap kepada Allah minta yang terbaik. Allahus Somad. Allah tempat kita bergantung. Begitu kan gitu. Itu. Ibu. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Mbak Frida Yani. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kategori teman seperti apa yang berhak dapat harga pokok seperti yang disebutkan di hadis tadi? Kalau customer kita rata-rata teman dan tetangga kita bagaimana? Ya, teman itu teman yang sangat dekat banget ya gitu ya. Jadi kalau semuanya nanti nggak akan dapat untung Bu ya. Nah, sodik itu adalah teman yang sangat dekat sekali, maksudnya mungkin ya kayak Ibu, mohon maaf lah Ibu, ya saya yakin punya teman pengajian banyak, punya teman sekolah banyak, tapi ada orang-orang spesial, betul tidak? Ya, yang kita sangat dekat sekali, itu silahkan itu, ya itu. Tapi kalau tetangga juga teman Ustadz, atau kalau begitu ada untungnya dari mana jual pokok semua kan gitu ya. Nah, gitu. Tapi kalau Ibu hanya untuk Ustadz saya senang berbagi aja, ngejual udah senang mangga aja gitu. Tapi kan nggak begitu kalau bisnis ya itu. Jadi lebih kepada teman-teman yang mungkin lebih dekat, lebih soleh, lebih dekat, yang ngajak Ibu kepada kebaikan gitu ya. Selalu ukurannya adalah ukuran akhirat, ukurannya amal soleh gitu ya. Itu yang menjadi penilaian kita. Gitu, Ibu. Baik. Terima kasih Ustadz. Mbak Frida, kalau ada pertanyaan lanjutan silahkan dilanjutkan di chat ya. Kemudian dari Mbak Widi, Assalamualaikum Ustadz, mau tanya hukum penjualan secara dropship gimana Ustadz? Kemudian untuk sistem pembayaran yang syar'i, untuk sistem dropship bagaimana? Ini yang kayak seperti kapan hari saya tanyakan itu ya Ustadz ya? Ya. Nanti ini harus jawabannya panjang ya begitu karena tapi yang jelas begini Bapak Ibu semuanya. Kalau dalam Islam sebenarnya ada akad samsaroh, ya ada akad wakalah ya. Akad wakalah itu berarti ya wakalah itu biasanya antara kita dengan yang menjual barang kita, dropshipper itu ada perjanjian, ada kesepakatan bersama wakalah begitu ya. Walaupun tidak tertulis, itu boleh-boleh saja. Atau kalau tidak ada namanya simsar. Simsar itu berarti calo lah ya di kita itu ya. Dia tidak terikat begitu ya. Nah, boleh dia menjualkan, tapi catatannya adalah kalau jadi dropshipper harus tahu kualitas barang. Itu yang paling penting menurut Ustadz. Harus tahu kualitas barang yang dia tawarkan ke orang lain. Karena kalau dia jadi dropshipper tapi dia tidak tahu kualitas barang, minimal dia harus tahu kualitas. Kalau kerudung kan kualitas kain ya Bu ya, pakaian kan kualitas kain gitu. Yang umum lah ya. Kalau umum kan orang sudah paham ya udah bagus lah gitu. Tapi misalkan kalau mohon maaf ini Ustadz dikasih contoh, kalau sepatu kan banyak apa ya? Bahannya kan mohon maaf buatan Vietnam, katanya buatan mana kan beda-beda. Nah itu dia harus tahu kualitasnya, baru dia jual. Kalau dia tidak tahu kualitasnya, itu dosanya membohongi orang, gitu ya itu. Nah, kalau dia jadi wakil dari perusahaan, sebenarnya ya pembayarannya boleh aja langsung juga ke perusahaan, toh dia hanya jadi wakil kan gitu, dia menawarkan pembayaran karena dia ketika menjual adalah sebagai wakil dari siapa? Dari yang pemilik barang. Ya kan gitu. Misalkan Ustadz, mohon maaf, Ustadz menawarkan barang Mayapana kan ke orang. Nah, Ustadz sebagai dropshipper, Ustadz mohon maaf dan sudah nyampaikan, Bu nanti saya jualin misalkan gitu ya. Nanti pembayar ke sana aja semuanya. Karena Ustadz sebagai wakil perusahaan Mayapana untuk menjual ke tetangga-tetangga Ustadz. Nah, pembayarannya langsung ke sana nggak jadi masalah. Atau misalkan mau ke Ustadz saja, yang penting nanti Ustadz mengirimnya ke mana? Ke kantor pusat gitu, monggo-monggo saja. Sebenarnya kalau Ustadz sih lebih memahaminya, yang penting tidak ada yang dirugikan, harganya jelas sama, transparan gitu. Pembayaran apakah itu ke kantor pusat atau ke Ustadz yang menjual sebagai dropshippernya itu lebih ke teknis. Itu lebih ke teknis. Tidak ada yang dirugikan, tidak di situ tidak termasuk goror juga karena jelas semuanya kan gitu. Itu kayak yang Ustadz pahami ya.
Tapi nanti insya Allah kita akan bahas dalam pertemuan yang selanjutnya khusus lebih detail. Secara garis besar itu, gitu ya, ya itu. Baik Ustadz, terima kasih. Selanjutnya dari Mbak Leni Sagita. Ustadz, kalau join di jualan online seperti marketplace misalnya, dan ada sistem deposit. Jadi kalau kita transaksi dipotong dari deposit itu boleh atau tidak Ustadz? Biasanya kayak gini Ustadz, kalau kita nggak punya deposit, kita nggak dapat free ongkir. Nah, kalau kita deposit, kita dapat free ongkir. Jadi kadang kita itu transfer dulu untuk ngisi deposit, kita sudah baru transaksi gitu. Jadi ngisi dulu, terus dipakai buat supaya dapat free ongkirnya. Sedangkan kalau kita nggak deposit dulu, tapi langsung transaksi, dia nggak dapat free ongkir, seperti itu. Baik. Nah, ini yang menjadi persoalan, Ibu. Akad ketika deposit itu apa? Kalau akad deposit itu adalah, mohon maaf, akadnya adalah akad wadiah, bukan wadiah ya, mohon maaf, akadnya mungkin, nah ini akadnya harus jelas dulu ya, akadnya wadiah apa qard. Kalau akadnya wadiah, kemudian itu adalah atau ya, pemberian saja diperbolehkan sebenarnya. Tapi kalau akadnya qard, rata-rata para ulama mengatakan bahwa uang yang kita titipkan itu kan seperti meminjamkan deposito itu. Nah, ketika deposit itu ada, maka segala keuntungan yang didapat dari deposit itu dianggap sebagai riba gitu, Ibu. Nah, ini yang kalau Ustaz memang berpikirnya bahwa itu harus hati-hati, jangan sebenarnya. Kenapa? Karena jangan-jangan ketika mendapatkan free ongkir itu jadi riba. Walaupun mohon maaf, walaupun yang dapat keuntungan free ongkir itu bukan pemilik barang ya, tapi customer, betul tidak, Bu? Halo, ya kan, betul tidak? Yang mendapatkan keuntungannya kan siapa? Ustadz ya, yang pembeli. Misalkan Ustadz beli ke Maipana via marketplace gitu ya. Maipana harus nyimpen deposit kan gitu ya. Itu. Oh enggak, customernya Ustadz, yang mau transaksi, yang mau dapat free ongkir. Jadi misalnya customer beli di marketplace-nya Maivana. Kalau dia nggak punya deposit, dia nggak dapat free ongkir. Nah, kalau dia deposit dulu, baru melakukan check out, dia dapat free ongkir. Oh, oke. Marketplace-nya milik Maivana sendiri, Bu ya. Nah, baik. Nah, kalau misal, itu harus jelas akadnya, Bu. Bukan milik Maivana, jadi kayak di Shopee, Bukalapak gitu. Tapi tokonya Maivana. Kan biasanya kalau mau itu harus deposit dulu di itu. Nah, bagi ustadznya itu bisa jadi haram, Bu. Bagi ustadznya, karena ustadz dapat keuntungan free ongkir sebagai apa? Sebagai dana yang disimpan di sana. Jadi seperti kayak mohon maaf lah, gambaran lainnya itu mirip seperti kalau orang deposit di GoPay dengan misalkan akadnya yang qard, akadnya qard. Tapi kalau akadnya bisa jadi akad yang wadiah, nah ini memang masalahnya di persoalan akadnya gitu, Bu. Ya kalau akadnya wadiah, saya nitip, kalau nitip kan boleh aja ngasih bonus. Kalau nitip misalkan orang nitip, Bu, ini orang bukan minjemin, mohon maaf ya, nitip. Orang nitip. Kemudian yang nitip memanfaatkan uang tersebut, kemudian dia dapat keuntungan, dia ngasih bonus kepada yang nitip uang itu, boleh-boleh aja. Atau ya namanya. Tapi kalau misalkan orang akadnya meminjamkan, nah kalau meminjamkan ini cenderung jadi riba. Karena apa? Kullu qardin jaron apa pohon riba gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah akad deposit itu nggak jelas akadnya apa. Nah, itu jadi masalahnya di situ gitu. Nggak jelas antara wadiah atau di qard gitu, meminjamkan gitu. Makanya lebih hati-hatinya janganlah ya. Ustadz sih lebih seneng ya ongkir mah bayar aja sendiri daripada jatuh ke riba itu kan gitu ya itu ya gitu ya. Ngapain sih ngejar-ngejar yang 10.000, 15.000 dia jadi haram kan gitu ya. Kalau memang kita butuh barangnya nggak apa-apa, lebih juga lah kita bayar ongkirnya kan gitu. Kecuali kalau memang gratis ongkir itu tidak ada biaya apapun ya, itu mah enggak begitu. Begitu, Bu. Ya, bisa dipaham ya, karena ya. persoalan di status uangnya ya yang dititipkan itu. Gitu. Suaranya Ibu, mohon maaf. Ibu suaranya masih di ya.
Ini lanjutan dari Mbak Frida yang tadi teman kan dikasih harga HPP. Ini kalau teman baik saya kasih diskon atau free ongkir saja nggak apa-apa ya Ustadz? Boleh aja, itu mah bentuk kebaikan. Silakan, mau HPP, mau itu diskon atau itu. Dan jangan ngasih gratis lah ya. Kalau gratis itu tidak menghormati. Menurut saya itu jangan ngasih gratis ya gitu. Tapi ngasih lebih baik diskon itu HPP itu gitu ya. Karena gratis itu cenderung kalau orangnya paham banget Bu tentang fikih itu kalau dikasih bonus tersebut dikasih gratis terus jadi menghina. Ya, lebih baik bonus saja gitu. Ini pengalaman Ustadz pribadi aja lah. Ustadz kadang bingung nih kalau mau makan di satu tempat tuh ngasih gratis gitu kan. Jadi kalau mau makan itu kayak mau minta-minta gitu kan itu. Lebih baiknya apa ngasih diskon aja. Ustadz makan di sini kasih diskon 20% gitu. Nah, itu lebih enak. Jadi kalau diskon kan bayar ya, Bu ya. Dan orang menghargai kan gitu. Tapi kalau ngasih gratis gitu ya, nanti kan kalau mau belanja atau mau di situ lagi jadi mikir ini jangan-jangan mau minta dia nggak mau minta lagi. Padahal kita tuh nggak mau beli gitu gitu. Nah itu untuk menghindari itu makanya kenapa tadi lebih baik HPP atau dikasih diskon gitu itu atau bonus tambahan lainnya silahkan gitu. Itu juga bentuk penghargaan. Baik Ustadz, terima kasih. Yang tadi itu free ongkir Ustadz, jadi ongkirnya nggak usah bayar gitu, nggak masalah ya? Bukan Nggak termasuk masalah, yang itu juga menghina ya? kebaikan, insya Allah kebaikan. Mohon, kebaikan itu insya Allah. Ya. Baik, selanjutnya Ustadz dari Mbak Wita Sari. Saya bekerja sebagai baby suster dan sambil jualan online. Sudah mendapat izin dari bos, itu hukumnya bagaimana Ustadz? Ya kalau babysitter sih boleh-boleh aja lah itu karena kerjaannya kan tidak apa ya. Ya kalau itu kan kerjanya individu ya Bu ya kepada orang kan itu ya tergantung orang yang mempekerjakan. Maksud saya pekerjaan yang repot itu adalah kalau pekerjaannya yang kayak negara ya, jadi BUMN, jadi ASN atau di perusahaan yang memang itu ada aturan ya gitu. Yang aturannya itu kan tidak bisa misalkan mohon maaf kita kerja di sekolah, lalu kepala sekolah mengatakan silakan boleh aja, nggak bisa karena kepala sekolah bukan pemilik mohon maaf ya guru-guru di situ. Kepala sekolah itu adalah mohon maaf milik negara, maka aturan negara yang dipakai gitu. Tapi kalau misalkan kerja individual dengan orang lain, individual mohon maaf dengan seseorang, lalu orang itu mengizinkan nggak jadi masalah. Itu nggak jadi masalah, boleh aja insya Allah. Baik. Baik Ustaz. Selanjutnya ini dari Mbak Dian Hayati. Bagaimana hukum MLM dalam Islam Ustaz? Garis besar aja ya, karena itu panjang kajiannya, tapi yang jelas kalau MLM itu Ustadz, ya kalaupun tidak jatuh kepada haram, dia maksudnya ke syubhat. Ya syubhatnya kenapa? Yang pertama, syubhatnya adalah seringkali MLM itu jadi bisnis, tapi tujuannya kan bukan bisnisnya itu, tapi bonus yang menjadi tujuannya. Bonus-bonus, dan bonus-bonusnya kan wah-wah banget itu, mobil, rumah, lain sebagainya, jalan-jalan ke luar negeri, dan itu jadi sebenarnya itu yang ditawarkan, bukan keuntungan. Kalau jual beli kan itu mah bukan itu tujuan. Kalau menurut saya kalau bisnis murni nggak itu tujuannya. Keuntungan aja ya gitu. Kalau ini kan bonus yang dikejar. Itu. Jadi di situ jadi persoalan. Yang kedua kan selalu MLM itu berdalih bahwa kami jualan langsung. Nah, tapi ternyata harga lebih mahal. Kan aneh kan itu ya. Harusnya kalau tanpa iklan tanpa apapun harusnya murah, tapi ternyata barang lebih mahal. Alasannya apa? Barangnya tidak dijual di luar dengan produk yang lebih bagus. Nah, ini kan juga klaim sepihak, bagus itu menurut dia karena tidak ada pembanding. Nah, tapi kan kalau dijual ke pasar langsung bisa lebih murah. Kenapa? Karena kan hanya grosir gitu ya. Mohon maaf, kalau dari perusahaan mungkin ke supplier utama, kemudian bawah agen, kemudian ke supplier grosir gitu ke langsung gitu. Toko gitu. Kalau ini kan mohon maaf rangkaiannya banyak gitu. Justru harga lebih mahal karena untuk membayar yang rangkaian ini yang banyak begitu. Kemudian yang ketiga ada subhatnya adalah subhat di misalkan kalau gini pasif income Ibu. Pasif income itu kan kalau pasif income dari bawahan kita langsung yang kita bina, kita latih, kita didik, oke wajar. Tapi pasif income dari misalkan 3, 4, 5 level di bawah kita lalu kita masih dapat pasif income dari mereka atas dasar apa? Mereka yang capek, kita yang dapat untung. Kan jadi dolim tuh. Nah gitu ya. Dolim kan. Kalau misalkan mohon maaf, Ustadz punya downline gitu ya, Ustadz bina dia, lalu dia bisa jualan, bagus, Ustadz dapat untung, wajar. Gitu kan gitu. Ustadz untung dapat, wajar. Kalau ini enggak, pasif income-nya jauh banget gitu ya. 4, 5 ke bawah begitu. Nah itu yang tidak boleh. Ya begitu. Begitu. Jadi subhat lah ya.
gitu ya. Kalaupun banyak yang mengharamkan, tapi ya kalau syubhat sih lebih dekat ke haram daripada ke halal gitu ya itu. Itu. Baik Ustadz, kalau untuk reward tadi, kalau misalnya saya juga ngadain reward pembelian sekian bisa dapat free gamis gitu, yang kayak kemarin itu nggak masuk yang kayak MLM gitu ya Ustadz? Kalau reward enggak, Bu. Kalau reward itu kan bonus ya, bonus dari pembelian, silahkan. Yang penting wajar lah ya begitu ya. Yang karena gini, yang tidak boleh itu kalau pembelian itu menyebabkan orang jadi berperilaku tabzir, Bu. Tabzir, tabzir. Ada ulama yang mengharamkan. Contoh begini, Bu. Kayak kita belanja di toko begitu ya, kemudian toko itu mengadakan undian, nanti kalau belanjanya 500.000 dapat satu kupon. Nah, orang tidak biasa belanja 500.000, biasanya 200.000, tapi karena ingin dapat kupon itu dia beli, padahal tidak manfaat yang dibeli, hanya ngejar-jar kuponnya, itu tidak boleh. Tapi kalau ini kan, kalau ngelihat MyPana kan memotivasi ya, bonus yang diberikan reward itu adalah memotivasi supaya bisa menjual lebih banyak. Ya itu nggak jadi masalah, itu boleh-boleh saja. Itu namanya jualah. Jualah. Jualah itu hadiah ya. Hadiah bagi mereka yang bisa melakukan sesuai dengan disyaratkan. Gitu kan itu. Sebagaimana di zaman Nabi Yusuf, kita tahu manjabi bihibul wain. Barang siapa yang bisa mendatangkan soal maliki, kan waktu itu kan Nabi Yusuf memerintahkan kepada pegawainya itu untuk memasukkan tuh kepada tempat Bunyamin kan gitu kan itu. Akhirnya diumumkan barang siapa yang bisa mendapatkan takaran milik raja, dapat himlu bair, dapat makanan yang dibawa oleh unta gitu ya. Gitu. Berarti banyak itu hadiahnya gitu. Nah, itu namanya jualah, boleh ya. Jadi boleh itu untuk memotivasi. Baik Ustadz, terima kasih. Selanjutnya dari Mbak Happy. Bagaimana Ya. hukum deposit ke supplier dengan jumlah tertentu bisa mendapatkan diskon saat awal mendaftar mitra? Apakah sama dengan kasus Shopee tadi? Ini yang pernah kita bahas ya Ustadz, yang waktu dulu Ya. sistemnya MyFana yang awal kalau deposit Ya. 4 juta langsung diskon 25%, kalau deposit 10 Ya. juta dapat diskon 30 itu Ustadz. Iya, iya. Nah, itu harus diperjelas akadnya kata Ustadz juga. Harus diperjelas akadnya ya. Kalau akadnya qorad jadi haram, Bu, karena bisa jadi riba gitu ya. Tapi kalau akadnya wadiah, kemudian Ibu misalkan MyPana memanfaatkan dana tersebut, kemudian sebagai rasa terima kasih ada atau ya ada bonus gitu ya itu. Tapi untuk menghindari kerancuan pemahaman lebih baik tidak begitu ya itu, Ustadz itu. Lebih baik jangan karena khawatir itu sebenarnya qorad yang lebih pasnya, bukan wadiah. Sehingga bonus itu, diskon itu menjadi manfaat dari uang yang kita simpan, gitu Bu, ya gitu. Makanya sebenarnya lebih pasnya kalau uang itu ada ya modal ya, ikut modal, menanam modal sehingga dapat bonus. Kalau ikut menanam modal mah Bu, mohon maaf, Ibu nanam modal sama saya 4 juta, 20 juta, nanti misalkan dapat keuntungan sekian misalkan begitu ya, itu dengan mudharabah, tapi akadnya itu bisa diperbolehkan. Tapi kalau misalkan nggak jelas akadnya, jangan, karena cenderung lebih dekat ke riba daripada halal gitu. Begitu, Bu. Baik Ustadz, terima kasih. Dari Mbak Dian, berarti MLM itu tidak sesuai dengan hukum jual beli dalam Islam ya Ustadz? Sebenarnya ya tidak ada hal yang dilanggar lah ya gitu ya. Kalau memang jual beli, tetapi sebenarnya MLM itu jual beli itu hanya kedok, sebenarnya kejarnya mau bonus dah. Menurut saya jarang orang MLM itu untuk mencari selisih untung. Beda kan kalau di MyPana itu kan misalkan orang kan menjual untuk dapat selisih ya Bu ya, harga jual dengan harga yang ditetapkan oleh perusahaan kan gitu ya, itu gitu yang menjadi tujuan pokoknya. Nah, kalau di MLM bukan, MLM itu biasanya bonus. Makanya untuk menarik orang itu bonus. Seperti salah satu MLM yang sekarang lagi booming yang tentang kendaraan gitu ya, kan yang ditawarkan itu hadiah Ferrari, hadiah itu yang menjadi tujuan utamanya gitu, bonus bukan keuntungan gitu. Padahal dalam Islam itu bukan itu sebenarnya tujuan jual beli. Jual beli itu membantu orang itu sudah dapat keuntungan, dapat untung dalam bentuk nominal, itu bonus dari Allah gitu. Ya bukan
kita ngejar-ngejar bonus yang dijanjikan oleh perusahaan untuk ikut di situ gitu. Itu. Begitu, Bu, ya. Mohon maaf. Ya Ustadz, terima kasih. Ustadz, kalau yang untuk fikih bisnis tadi, itu apa nanti kita bisa dipelajari di sini ya Ustadz? Yang lebih... Ya, insya Allah, insya Allah. Nanti kita akan kaji, ini kan awal untuk mengenalkan saja dulu, jangan yang berat-berat dulu. Nanti insya Allah kita akan kaji tentang akad, baru nanti setelah akad kita, karena akad dulu harus dipahami, nanti akad dijual beli bagaimana, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, secara detail begitu ya. Makanya jawaban-jawaban tadi, dalam bisnis itu, mohon maaf Bu, mungkin bisa berbeda pendapat dengan akad yang sama, karena melihat sisi yang berbeda. Contoh begini, mohon maaf, Ustaz berikan contoh ya. Sering orang yang mengatakan bahwa, ada pendapat yang mengatakan bahwa misalkan kalau orang membeli via ojek online barang gitu ya Bu ya, itu dikatakan tidak boleh. Kenapa? Karena kita meminjam kepada ojek tersebut ya untuk belikan barang yang kita beli, betul tidak? Makanan namanya ya. Mohon maaf Ustaz sebutkan ya, yang pud-pudan lah ya gitu ya. Kan kita mohon maaf uangnya dipinjamin dulu sama driver. Nah itu ya itu. Ada yang mengatakan itu nggak boleh menggabungkan dua akad dalam satu akad. Nah gitu. Padahal kalau kita melihat dalam Islam ketika ada larangan itu mesti ada, larang itu apa sih tujuannya? Harus makul, harus ada alasan. Ternyata kalau kita melihat bahwa adanya dua transaksi dalam satu transaksi dilarang itu, kalau nggak jelas akadnya mana yang diambil. Contoh, mohon maaf Bu. Misalkan gini, kalau ada orang menggabungkan antara akad kredit dengan akad cash. Misalkan begini, Ustadz jual barang ini 100.000 cash, tapi kalau dicicil 150.000. Kata pembeli, oke, saya ambil Ustadz satu, itu nggak boleh, haram. Kenapa? Karena nggak jelas antara akad jual beli cash apa jual beli secara dicicil. Tapi kalau diambil salah satunya mah boleh. Misalkan yang pembeli mengatakan, Ustadz saya ngambil yang cash aja lah ya, 100.000 boleh. Atau Ustadz ngambil saya yang dicicil aja boleh. Itu karena jelas akadnya. Tapi kalau digabungkan tidak boleh. Atau kalau digabung membuat jadi berat. Contoh misalkan begini. Orang mengatakan, oke, saya mau jual beli dengan Anda, tapi dengan syarat Anda juga harus menjual barang itu kepada saya. Nah, gitu. Orang beli motor, tapi yang beli motor itu meminta misalkan ada barang yang lain dimasukkan padahal tidak termasuk dalam akad sebenarnya mah, tapi memaksa orang memasukkan barang tersebut. Misalkan ada orang jual Vespa dan dia juga punya sepeda. Ah, gitu kan itu. Dan sepeda Ustadz mau, Ustadz tawar, saya beli motornya dan Vespanya ya. Pokoknya kalau sepedanya nggak dijual, saya nggak jadi beli Vespanya. Padahal dari awal nggak ada itu perjanjian itu. Dan dia maksa harus jual itu. Itu jadi nggak boleh. Jadi nggak ada keridhaan. Jadi tidak boleh itu menggabungkan akad dengan syarat itu di situ. Tapi kalau menggabungkan antara misalkan tadi sewa motor dengan pinjam, kan tidak ada yang dirugikan. Mohon maaf, driver tidak dirugikan dengan meminjamkan itu. Kenapa? Karena dia dapat orderan. Dan kita juga tidak dirugikan. Nah, makanya Ustadz terkadang melihat yang mengharamkan transaksi GoFood itu terlalu berlebihan mengharamkannya. Padahal sebenarnya mah tidak ada yang dirugikan. Kalau tidak ada yang dirugikan, dalam fikih itu boleh, walaupun akadnya digabung. Begitu. Gitu Bu. Jadi harus detail makanya memahaminya. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya kita bisa belajar bersama lah insya Allah ya. Iya Ustaz, baik. Ustaz berarti seperti yang kalau kita jual beli emas tukar tambah itu ya, itu nggak boleh ya? Kan kalau misalnya kita beli harganya 500.000, kalau tukar tambah kita dapat harga 480.000, kayak gitu kan? Ya. Itu tukar tambah itu dibolehkan, tetapi akadnya harus dipisahkan. Jual dulu, dealkan dulu harganya Bu, uangnya simpan, lalu kita tambahin, kita cari barang yang baru kita tambahin gitu. Bisa dipahami ya? Jangan langsung, ini uang emasnya, ini uangnya, itu nggak boleh. Tapi kita jual dulu emas yang kita jual, emas yang kita miliki jual dulu, disepakati dulu harganya, lalu kita cari emas yang baru, kita tambahin kekurangannya, boleh kalau begitu Mas. Tapi itu bukan tukar nambah, jual nambah gitu. Nah yang sering ibu-ibu lakukan salahnya adalah karena ingin simpel. Akhirnya
langsung aja, Mas ini emasnya berapa, saya kurangnya berapa. Nah gitu. Jadi akhirnya persepsinya adalah tambah emas gitu. Emas ditambah dengan uang karena dapat emas yang baru. Nah itu jadi haram, jadi riba kalau itu mah. Gitu. Jadi agak digeser dikit jadi halal gitu Bu. Gitu. Seperti Rasul di zaman Rasul Bu. Ada orang yang menukar dua kurma yang satu kurma bagus dengan dua bagian kurma jelek. Ditukar langsung haram. Tapi kata Rasul kalau mau jual dulu kurma emas yang bagus kamu, jual dulu, terima uangnya, lalu belikan yang jelek jadi dua. Nah itu boleh kalau begitu. Jadi menggeser sedikit akadnya jadi halal gitu. Begitu. Baik Ustaz. Jadi nginget dulu sering beli emas ya. Jadi ditawarinya ya menggiurkan kalau ibu langsung tukar tambah beli emas yang baru harganya cuma 480.000. Tapi kalau dijual dulu terus baru beli harga emasnya 500.000 gitu kan, jadi kita mikir ya Ustaz ya, selisih 20.000 dikali berapa gram gitu kan. Oh ternyata nggak boleh. Nah itu baru tahu loh. Ya. Ya Nah, betul. Terus kalau yang ini kan saya tadi baca, oh ini ada pertanyaan, alhamdulillah Mbak Ririn. Nyambung tentang LLM, apa hukumnya kalau kita sebagai customer bukan sebagai penjual dengan syarat sebagai member dan dapat diskon? Kalau ibu butuh barangnya silakan. Jadi member boleh ya. Kalau memang ingin dapatkan harga lebih murah silakan, tapi tidak dijadikan sebagai jalan untuk mendapatkan keuntungan. Kita butuh barangnya, mohon maaf Bu ya, kita butuh barangnya dan barangnya memang tidak ada yang lain gitu, kecuali di situ. Boleh. Tapi kalau ada barang di tempat yang lain dan kualitasnya sama, lebih baik tidak. Karena apa? Karena kalau kita daftar berarti ikut masuk. Nah itu ikut menguatkan gitu ya. Tapi kalau tidak ada barangnya kecuali di situ ya silakan. Ya. Tapi kalau misalkan ada Ustaz cuma beda 3.000, lebih baik jangan aja lah. Kita beli aja seperti biasa. Gitu. Jadi kita hanya pembeli saja, pengguna barang itu diperbolehkan. Gitu. Ya, jadi boleh sebagai member untuk dapat diskon, atau kita beli barang tanpa jadi member, tentu konsekuensinya harganya lebih mahal, itu juga lebih baik menurut Ustaz. Nah, tapi kalau ada barang yang sejenis di model yang lain dengan tidak di MLM, itu pilih yang non MLM, gitu aja. Baik Ustaz. Biasanya sih selisihnya lumayan Ustaz untuk barang-barang yang betul. Mahal itu kan bisa sampai 200.000, 300.000 ya satu produk itu. Ya, betul. Join member gitu. Saya juga ada join member MLM, boleh, tapi nggak pernah apa-apain, cuma beli aja. Ya. Nah, boleh nggak apa-apa untuk. Baik Ustadz, lanjut ke selanjutnya. Ustadz, apa kalau beli emas secara online itu hukumnya haram? Dan bagaimana kalau sudah beli tapi belum tahu hukum sebelumnya? Ya, kalau online itu jelas Bu ya. Ini online itu kan mohon maaf, transaksi, barangnya belum ada, uangnya juga mohon maaf nggak ada. Makanya ya haram lah ya begitu. Karena salah satu syarat jual beli emas itu harus ya dan biadin, harus cash and carry. Ya, cash and carry gitu ya. Saat itu ditransaksikan, saya itu dibayar. Walaupun kalau dalam transaksi perbankan, kalau tidak salah 1 kali 24 jam diperbolehkan. Kalau transaksi yang lain 3 kali 24 jam itu aturannya gitu ya. Ada kelonggaran sedikit karena kalau bank kan banyak harus dilakukan gitu ya itu. Kembali kalau kita beli langsung sih sebenarnya tidak boleh ya, harus cash and carry. Bayar, ambil barangnya. Nah, kalau sekarang yang model sekarang adalah kan nyicil emas tuh. Nyicil emasnya juga belum ada. Yang dikirimkan baru juga tidak ada apa, tapi kita harus nyicil. Nah, itu mah tidak boleh. Maka bahasanya bukan nyicil emas, nyicil nabung uang aja kan gitu. Ngapain harus nyicil emas? Karena nyicil emas itu kan emasnya, kalaupun kita ngambil pendapat, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, ada pendapat dari Ibnu Taimiyah yang membolehkan emas dicicil. Itu Ibnu Taimiyah. Tapi syaratnya emasnya harus diserahkan gitu. Karena emasnya dianggap barang. Jadi diserahkan kepada pembeli yang dinyicil. Nah, kalau sekarang yang online kan nggak begitu. Nggak ada barangnya, tapi nyicilnya ada. Nah, itu mah udahlah haram, janganlah gitu ya. Gitu. Kalau yang sudah ya sudah. Tinggal tobat gitu, Bu. Ibu jadi tidak dosa tuh. Kalau yang kayak begini lah, Ustadz katanya, gimana nih saya beli mobil, beli rumah dari KPR yang riba, terus rumahnya harus saya jual lagi? Nggak usah, halal aja gitu ya. Cuma tinggal tobat aja karena belum tahu gitu aja. Itu karena kan belinya dari uang halal kan gitu ya. Nyicilnya yang salah kan akadnya. Uangnya kan uang halal.
uangnya hasil gaji, Ustaz, gaji suami dipotong setiap bulan, Ustaz, udah 15 tahun, udah lunas nih. Kata Ustaz itu riba. Ya udah, itu mah udah tinggal tobat aja. Tapi nih, kalau beli rumahnya dari hasil korupsi, nah itu mah nggak bisa ditobatin. Harus diserahkan rumahnya ke negara. Itu mah. Karena apa? Karena kan beli rumahnya dari yang haram. Nah, seperti ibu ini beli emas, Ustaz via online, tapi uangnya kan uang halal, uang kita nih. Betul tidak? Akadnya aja yang salah. Maka ketika sudah selesai mah jadi milik kita. Insya Allah halal, Bu. Tinggal tobat aja. Karena mungkin tobatnya karena nggak belajar, jadi ilmunya jadi tidak dapat. Gitu. Itu aja. Saya kesentil, Ustaz. Karena nggak belajar. Ustadz, ini tentang emas tadi, saya kapan hari kan ada reward dinar sama dirham ya? Ya. Tapi saya nggak dapat dinar sama dirham itu karena dia harus transfer. Saya maunya kan ya tadi cash and carry ya. Saya ke sana Mbak, saya booking dulu, saya keep, saya berangkat. Karena kan jauh jaraknya 1 jam lebih ya ke lokasi itu. Terus dia bilang, nggak ada 5 menit dia telepon balik, sudah habis Bu. Loh, kan saya sudah keep gitu. Saya cuma tinggal ke sana ini Mbak. Oh nggak bisa Bu, karena Ibu nggak mau transfer dulu. Nah itu kasusnya kalau kayak gitu, saya harus gimana? Jadi sampai sekarang itu saya nggak dapat dirhamnya. Kalau transfer dulu, baik. Sebenarnya kalau transfer dulu boleh Bu, tapi niatnya bukan beli, tapi itu jaminan. Jaminan aja Ibu. Jadi saya nggak transaksi ini mah. Saya nitip uang. Nanti transaksinya nanti pas di sana. Itu hilas secara syariahnya gitu. Gitu ya. Jadi kalau Ibu mau beli lagi ke depannya, Ibu transfer tapi bukan jual beli akadnya. Tapi ini saya nitip aja ya, nanti transaksinya di sana. Pas uangnya sudah nanti lalu transaksi gitu. Ya. Jadi akadnya ada seperti gini Bu, mohon maaf. Kan kalau tukar menukar uang itu harus cash and carry Bu. Dan jumlahnya harus sama. Ya, misalkan 100.000 dengan 5.000-an. Nggak boleh kurang tuh. Misalkan 100.000 dengan 90.000, 10.000-nya besok jadi nggak boleh itu. Lebih baik bagaimana caranya? Pinjemin aja. Ini pinjam aja, nanti besok uangnya lah ganti. Misalkan dia butuh, mohon maaf, misalkan butuh 90.000 ya, 90.000. 5.000-an, kita punya 90.000, dia punya uang 100.000. Nah udahlah, kata kita udah ambil aja 90.000-nya aja, 100.000-nya nanti aja lah, jadi pinjaman aja, gitu ya, bayarnya kapan aja. Jadi boleh itu. Tapi kalau dipinjamkan, ditukar 100.000 dengan 90.000, itu jadi riba. Kalau yang 10.000-nya Ustaz nanti aja, misalkan besok 10.000-nya, itu jadi riba nasiah, karena harus semuanya. Ya nanti kita akan bahas di pembahasan riba, gitu ya itu. Yang jelas, khilahnya adalah dipinjamkan, gitu. Udah pinjamin aja lah, mau pinjam apa enggak, gitu ya. Mau dipakai kapan aja silahkan, gitu ya, itu nggak apa-apa, gitu. Dibayarnya kapan silahkan. Sama seperti Ibu, kalau nanti mau beli lagi, minta ke penjualnya, hilahnya apa? Saya nitip uangnya aja dulu, belum akad ini Mbak ya, ini nitip uang, supaya saya dapat bookingan untuk beli emas itu, gitu. Nuker emas itu, gitu. Gitu Bu. Baik Ustaz. Berarti kalau kita tukar uang, misalnya uang kecil 100.000, belum ada lengkap, nggak boleh. Biasanya kan udah nanti aja sisanya gitu. Ya nggak boleh. Nggak boleh sebenarnya Mbak. Padahal sisanya gitu nggak ya, boleh nanti. Sepele ya, kalau nggak ngerti. Makanya lebih baik pinjemin aja lah gitu ya itu. Dipinjemin untuk. Jadi kalau pinjam mah enggak kan jadi boleh gitu ya itu. Padahal pinjam itu kan dibayar kapan aja Bu ya, tapi jadi boleh karena memang dibutuhkan gitu. Nah. Baik Ustadz, ini pertanyaan saya pribadi kalau ini Ustadz. Saya itu kalau tadi kan dibahas kalau pedagang kan mesti jangan meninggalkan salat malam ya. Ya. Terus kalau mau menghafal Quran itu kemarin saya juga baca jangan sampai meninggalkan salat malam. Nah, apa yang bikin kadang itu masih meskipun Kanza juga bangunin bunda bangun gitu kan, alarm kan bunyi, tapi ya tetap aja kalau kecapean ya tidur. Nah supaya kita nggak ada kelewat sama sekali itu loh Ustaz. Sesekali mesti kelewat lah, apalagi kalau sudah datang bulan ya. Kalau Ibu gini, kalau sekali-kali kelewat, maka Ibu laksanakan sholatnya siang hari boleh. Misalkan Ibu terbiasa 3 rakaat nih, misalkan contohnya Ibu ya, kita dawamin nih 3 rakaat. Suatu saat capek lelah, kemudian akhirnya nggak sempat tuh sholat malam yang 3 rakaat itu. Ibu sholat waktu duha 4 rakaat, tapi bukan sholat duha, pengganti sholat malam.
Rasul pernah melaksanakan 12 rakaat. Karena Rasul suatu saat kelelahan mungkin gitu ya. Lalu Rasul laksanakan pagi harinya 12 rakaat. Dalam riwayat yang lain Rasul melaksanakannya yang 8 rakaat. Karena Umar kalau nggak salah 8 rakaat, itu karena 7 rakaat gitu ya itu. Jadi diperbolehkan siang hari diganti bagi yang terbiasa. Bagi yang terbiasa. Jadi yang ya tergantung kebiasaannya. Terbiasanya 7 rakaat berarti gantinya 8 gitu. Yang terbiasanya 5 rakaat gantinya 6 gitu-gitu aja. Jadi sholatnya jadi genap kalau di siang hari ya, di waktu duha. Tapi bukan sholat duha. Kenapa dilakukan? Untuk menjaga ritme supaya sholat malamnya tetap terjaga. Gitu. Nah, biar kita bisa istiqomah sholat malam, berapapun lah jumlahnya, maka yang paling penting adalah sebelum tidur wudu dulu, baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas 3 kali diusapkan ke seluruh tubuh gitu. Kemudian baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah karena itu kafatah gitu ya. Nah, insya Allah cukup tuh mengganti apapun, bahkan mengganti sholat malam sekalipun, tapi insya Allah dibangunkan sebenarnya kan gitu ya. Di 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian baca surat ayat kursi gitu ya, gitu. Kemudian baca doa tidur, nah itu minimal lah gitu ya itu. Dan dalam hati niatkan saya mau bangun jam sekian, nah gitu. Nggak pakai alarm pun bangun, ya gitu. Nggak pakai alarm pun bangun, karena alarmnya di hati kita, insya Allah begitu. Ustaz, mungkin ada Ya. kesimpulan yang bisa kita Baik, jadikan PR untuk pertemuan selanjutnya? baik, ibu-ibu dan bapak semuanya. Jadi apa yang disampaikan hari ini adalah bahwa ketika kita sudah memilih misalkan bisnis sebagai passion kita dalam menjalani kehidupan dunia ini, niatkan itu adalah bagian dari kita menjalankan perintah Allah. Karena Allah sudah memerintahkan dalam Al-Quran agar kita mencari rezeki yang halal. Dan kita tahu berdagang itu adalah halal. Begitu ya, sebagaimana Allah sampaikan, wa halalul bai' wa harrama riba. Tapi Allah mengingatkan kepada kita, pertama, bisnis itu bukan untuk nyari keuntungan semata, tapi yang penting adalah mencari karunia Allah. Karena keuntungan itu terbatas, sedikit, nggak pernah cukup, karunia Allah sangat luas begitu ya. Maka niatkan mencari karunia Allah. Maka tadi jangan lupa zikir. Zikirnya apa? Yang paling penting zikir itu adalah mengikuti aturan Allah. Itu apa yang halal, apa yang haram kita harus paham, apa yang dilarang, apa yang diperbolehkan kita harus tahu, begitu ya itu. Kemudian ibadah-ibadahnya kalau jadi pebisnis itu banyak sedekah, begitu ya, sholat malam, ya, zikir pagi, zikir petang, itu jangan lupa supaya betul-betul diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan setan, begitu ya, godaan-godaan setan, jadi punya hizib gitu ya, punya penjaga begitulah dari godaan-godaan yang tidak benar, begitu ya itu. Insya Allah kalau Bapak Ibu semuanya bisa istiqomah ya, maka proses bisnis yang dijalani, walaupun kita tahu fluktuasi bisnis itu luar biasa, tapi kalau niatnya karena Allah maka akan bisa dinikmatin. Mudah-mudahan jadi amal soleh, dan nanti di akhirat insya Allah Allah akan pertemukan kita semua dengan para syuhada, dengan orang-orang yang soleh, sama-sama pebisnis yang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita bisa bersilaturahim di waktu yang lain, dan kita akan membahas masalah akad ya, akad secara umum dulu, nanti kita akan bahas akad-akad yang kaitannya dengan jual beli lebih khusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Kita bertemu lagi 2 minggu lagi ya teman-teman. Hari Rabu ya Ustadz. Halo. Hari Rabu minggu keempat. Demikian saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, terima kasih. Assalamualaikum.